Terus pernah nggak dok jatuh cinta dengan pasien? Wah, Itu bener juga sih. Bener loh, Iya, pernah nggak nggak? kepikir Kan gue. pasiennya kan nggak mungkin sih. cewek terus ya. Tapi banyakan cewek, pasti banyak cewek ya. Tapi cowok banyak ada dong. cewek. Saya itu agak unik sedikit ceritanya. Oke, Jadi kita itu dulu temen TK. Oh teman Oh teman TK. Terus Temen balik TK. lagi nya kapan gitu? Ketemunya lagi maksudnya? Mana lebih cepet mikirin pasangan atau nggak punya duit? Wow. Itu yang bikin penuaan lebih cepet yang mana tuh? Nggak punya duit. Bu dokter. Kita jumpa lagi di podcast Cinta Is Love bersama saya Ferry Purwo. Mon Amor. Dan hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang bagi saya juga sesuatu yang baru sih. Karena memang pengen tahu dari dulu tapi bingung mau nanya sama siapa. Tapi hari ini kita alhamdulillah dapet narasumber yang menurut saya pas untuk bertanya soal ini. Yaitu Dr. Rida. Dr. Rida ini adalah ahli dokter lebih ke anti-aging dan estetika ya. Betul. Oke, apa kabar? Baik, Pak. Kalau jadi dokter anti-aging tuh kayak gini nih, berarti kegiatannya setiap hari apa nih? Basicnya itu di estetika saya dulu. Oh. Setelah itu saya ngambil anti aging Oh, gitu. jadi estetika dulu baru Iya anti-aging. betul. Gitu. Anti aging itu juga estetika mungkin kita lebih fokus ke kelihatan nampak luar. Kalau anti aging itu nggak terfokus hanya kulit dan nampak luar aja. Tapi semua sel yang mengalami penuaan, nah itu yang kita cegah untuk nggak Oke. mengalami aging. Iya, gitu. iya, iya. Ini jujur ya dok ya, saya nih sesuatunya bagi saya baru nih. Karena saya jujur nggak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Estetik. estetik gitu Estetik. ya. Oh, Jadi nggak Berarti pernah, ke klinik kecantikan nggak pernah nih? nggak pernah saya Sama sekali. sama sekali at all Tapi lihat cewek cantik sering. gitu. Oh, oke. Apa tuh bang? Nggak ada siaran ulang. Aduh, agak aneh nih ya. Jadi Iya, saya agak lumayan pengen tahu sih. Sebetulnya kalau bicara tentang anti aging itu berarti soal penuaan gitu ya, Dok? Iya, Atau betul. gimana sih sebetulnya apa namanya, Penuaan. pengertiannya gitu? Ya, penuaan seiring dengan umur kita, semua sel yang ada dalam tubuh itu, mau sel kulit, sel jantung, semua sel rambut juga itu akan mengalami penuaan sel. Oke. Nah, penuaan sel kalau selnya menua sama kayak sama seperti kita menua, akan gampang terjadi penyakit-penyakit degeneratif gitu. Nah terus kita tahu selnya itu sudah nggak baik itu dari mana dok? Sel kita udah Selnya- nggak baik itu tuh dari mana biasanya kita lihatnya? Kalau dari sel kulit kelihatan, pasti ada gejala. Mulai timbul kerutan halus gitu. gitu. Kalau Iya, organ dalam itu gitu? udah menua sel kulitnya. Kalau kayak organ jantung, dalam, apa segala macam paru misalnya mulai ada sesak gitu. Nggak qualified Ya, lagi untuk gejala-gejala ya. ya betul, jantung juga gitu. Ini si Monik sering sesek nih. Kalau dapat berita-berita, Berita apa dulu? tahu sesek nafas aja tuh. Jadi itu salah satunya tuh kalau dari dalam sesek gitu Betul. ya. Oke. Nah, Salah tadi satu bicara ya, kan semua kalau sesak itu mungkin dari organ parunya. yang dari gitu. luar tuh ya. Itu salah satunya kerutan itu Kerutan, ya. betul. Selain kerutan kerutan apa lagi, halus. Dok? Mulai sagging, makin tua itu kan kelihatan tuh. Kalau orang sekarang bilangnya mukanya udah longsor, udah Longsor tuh jatuh. turun? Iya betul. Turun gitu. Otomatis sudah mengalami Saya kondisi. termasuk kena aging itu Berkurang. gak tuh, Dok? Kayaknya belum, tapi butuh. Alhamdulillah. Tapi butuh, Bapak. butuh Iya. Sabar, Pencegahan sabar. ya, Butuh pencegahan lagi ya, Dok, ya. urusannya. Terus contoh kulit yang sehat itu kayak gimana? Pasti pertama dia lembab, dia terhidrasi dengan baik gitu. Kalau dia nggak terhidrasi dengan baik, gampang terjadi kerutan ataupun gampang terjadi iritasi di kulit gitu. Kalau masalah kulit ya. Yang kedua, Sensitif gitu iya ya. betul. Yang kedua permukaannya rata. Gitu, nggak ada bekas-bekas pori, Bopeng gitu-gitu bopeng, kan. large pore, iya itu nggak ada. Nah, gitu. terus untuk Intinya terhidrasi dengan baik dan di bawahnya
kolagen dan serat elastinnya itu terproduksi dengan bagus juga. Gitu, nggak mengalami kerusakan. Kalau udah mengalami kerusakan itu juga aging. Oke. Jadi maksud saya ada gak upaya-upaya secara alamiah untuk menunda atau apa ya? Supaya Iya. itu tidak terjadi penuaan tersebut. Ada Kayak gitu. dong, dengan mengkonsumsi banyak antioksidan itu akan menghambat penuaan sel. Apa aja tuh antioksidan contohnya? Banyak. Buah ya, lebih ke buah buah kan? sayur itu yang lazim kita. Seluruh buah. Semua buah. Oh ya? Antioksidan. Oh. Jadi Cuman ada yang antioksidannya tinggi, ada yang antioksidannya nggak terlalu tinggi. Sama kayak misalnya antioksidan tinggi itu sekarang seperti di astaxanthin kalau pernah dengar. Nah, astaxanthin, vitamin C juga antioksidan, tapi antioksidan astaxanthin itu 600 kali lipat lebih tinggi dibanding vitamin C. Gitu. Nah, proses penuaan itu terjadi tuh di umur berapa? Gitu, Dok. Wah, di atas umur kita menapaki umur 30 itu udah mulai proses Udah mulai aging. Mulai penurunan produksi kolagen, terus mulai penurunan hyaluronic acid di bawah kulit kita gitu, mulai kering gitu, mulai terjadi kerutan halus, itu udah mulai. Jadi kayak mulai treatment itu better tuh kayak udah umur 20 tuh udah Iya, start gitu ya. betul. Udah boleh ya? Udah boleh. Dianjurkan malah. oh gitu treatmentnya jadi harus jauh-jauh hari gitu. Iya. Dari Malah umur di 20-an. umur belasan itu masa pubertas itu kan udah banyak masalah tuh Iya, ya, biasanya. jerawat Nah, gitu itu ya. kalau nggak di treatment, nggak diperbaiki di awal itu kedepannya pasti akan lebih buruk kondisinya. Akan begitu pasti. Maksudnya misalnya dia tidak melakukan treatment nih di umur 20 misalnya gitu. Itu apakah pasti akan Enggak, tadi kan kita bahas kalau untuk pubertas kebanyakan kan berjerawat, kulit berminyak. Nah, kalau terjadi masalah itu harus ditindaklanjutin gitu, diterapi. Tapi kalau bagi pasien yang nggak ngalami masalah jerawat atau apa, dia bagus-bagus aja, tapi dianjurkan sudah melakukan di atas umur 25 ke 30. Sejak dini ya pokoknya. Lebih baik mencegah kan. Iya, Terus iya, kalau iya. kayak chicken skin itu apa sih, Dok? Kan ada tuh orang yang biasa chicken skin kayak di tangan pun juga bisa, di muka juga bisa kan. Itu kenapa ya? Chicken skin chicken skin apa chicken stick apa bedanya? Chicken skin tuh yang kayak kulit ayam gitu loh. Jadi ada titik-titik gitu. kayak freckles. Teksturnya bukan tekstur kulit. Oh mungkin kayak orang yang itu coklat-coklat itu. Kalau kan kulit ayam kalau nggak ada bulunya tahu kan, dia tuh kan ada kayak titik-titik kayak porinya gitu. Besar. Porinya jadi Gini, itu namanya kalau chicken skin. dulu saya dengernya itu kulit jeruk. Apakah sama nggak? Ya mungkin Dengan pori ya dia itu ya, Dok. menggunakan dia memiliki large pore. Iya, pori-pori biasanya. Lebih ke pori. Lebih ke pori. Nah itu tadi pertanyaannya apa? Jadinya. Chicken skin sebenarnya aku nanya chicken skin mungkin kayak tekstur kulitnya tuh kayak ayam gitu loh, kayak kulit ayam yang kasar. Kalau jujur saya belum pernah pori kulit. tapi kayak nimbul sedikit gitu loh, Dok. Jadi kelihatan kayak Oh kasar. iya, maksudnya Kalau yang itu jeruk biasanya itu kan pori tapi bolong iya, kecil kayak gitu ya. iya. Itu biasanya lebih ke produksi minyak dan keringatnya lebih banyak. Kelenjar ya? Kelenjar. Jadi Itu dia lebih lebih ke kayak kelenjar. betul. Oh, oke. Kita bilangnya folikulitis begitu. Kayak Iya gitu. itu namanya. Ya kan? Ya, aku pernah dengar. Apa? Coba diulang. Boleh? Folikulitis. Iya. Kan aku dikecantikan juga. Makanya nih kalau ini kan dunia yang Ini awam kok buat kritis. saya nih. Betul, betul. Bu dokter nih. Jadi saya makanya mau nanya banyak nih. Ini Tapi kalau kalau- kayak dia nih ya kayak si Mas Ferry apa gitu ya. Kalau perempuan kan udah pasti perawatan. Nah, kalau cowok gitu yang diperlukan tuh apa? Perawatan. Yang udah diperlukan banyak, maksudnya banyak kayak banget Mas Ferry cowok. ini. Cowok melakukan perawatan. Cowok paling banyak itu masalahnya tekstur kulitnya tuh yang nggak bagus. Pori biasanya kan. Pori besar, bekas jerawat waktu muda. Nah gitu. saya nggak pernah jerawatan tuh. Tapi beneran. ada Soalnya sekarang dia nggak pernah puber, Dok. sedikit. Iya soalnya pubertas kita Iya, nggak iya, ada itu kayaknya tuh. Mungkin untuk sekarang saya saranin Bapak mungkin boleh lakukan treatment yang melicingkan permukaan kulit Oh, gitu. gitu. Menghidrasi kulit, mencegah kerutan nanti 10 tahun lagi gitu. Nah yang saya pernah dengar nih, ini tolong dikoreksi nih ya Betul. Oke. dokter nih ya. Ya. Katanya puasa itu juga bisa menjadi salah satu hal yang ke anti aging itu. Itu benar gak tuh?
Saya pernah dengar tuh. Tapi saya nggak tahu nih benar apa enggaknya nih. Jadi kalau kita sering puasa, itu bisa juga membuat kita bisa memperlambat lah penuaan. Kalau puasanya berkelamaan, sel kita itu butuh makan. Tetap ya. Iya. Kalau puasanya ini berapa jam dulu? Tapi kalau puasa, maksudnya bulan puasa kayak begini masih oke. Kalau puasa nggak makan 2 hari 3 hari juga sel akan kelaparan. Jadi yang makin dianggap menciut juga. Tapi pernyataan itu ada benarnya gitu Mbak? Benar, ada benarnya. Ada benarnya ya. Ada benarnya. Nah itu yang Karena dianggap dengan puasa akan mengontrol kadar gula darah kita Oke. gitu, lebih bagus lagi. Nah itu dianggap masuk kategori itu yang berapa jam tuh? Yang masuk kategori masih dianggap batas normal itu bagus gitu? Intinya gini, berpuasa boleh, tapi saat berbukanya juga enggak yang terkontrol gahar ya? lagi. Iya betul. 8 sampai 12 jam itu masih oke. Masih oke ya? Oh, jadi pernyataan itu ada benernya lah gitu ya? Betul, betul. Terus contoh kulit kalau dia udah kekurangan kolagen itu apa? Teksturnya atau Iya, mulai berkerut kering ya? pasti. Berkerut, mulai kendur, nggak lifting lagi. Gitu. Nah itu penanganannya gimana dok? Yang dibutuhkan kulitnya apa Kalau berarti? dari kalau kolagen udah berkurang nih. Kalau di klinik estetik itu kita bisa ada kolagen stimulator, rangsang regenerasi sel. Dengan merangsang regenerasi sel dengan cara mengangkat sel kulit yang lama, yang mati, dirangsang pembentukan sel kulit baru, itu akan merangsang pembentukan kolagen lagi. Terus dengan ada treatment yang dipanas-panasin, karena dengan panas di kulit itu akan merangsang pembentukan kolagen. Sama vitamin C. Vitamin C yang tinggi akan membentuk kolagen yang lebih tinggi, karena jika bahan pokok pembentukan kolagen alami itu adalah vitamin C. Oh itu apa? Injek atau Boleh mesin? konsumsi Oh atau oke. Jadi dari makanan yang mengandung vitamin C tinggi juga bisa ya? betul. Iya. Akan kolagennya pasti akan bagus juga kalau vitamin C-nya tercukupi. Nah efisien itu treatment itu better yang pakai mesin, kan ada 2 teknik ya? Pakai mesin atau injek? Beda. Kalau pakai mesin, kalau untuk treatment fokusnya ke kolagen atau ke semuanya? Semua sih. Oke, kalau saran Betternya saya mana? treatment dua-duanya, karena dari dalam juga sel kita juga Oh, iya, butuh iya, makan iya. yang enak kan. Ya benar-benar. Dan- Saya tahu kolagen tuh cuman makan sabu-sabu Mbak. Kolagen tuh yang Kolagen. kolagen tuh. Intinya kalau dari makanan harian itu tulang rawan itu kolagennya Kayak tinggi loh. sum-sum gitu juga kan itu Kolagen, sebenarnya kolagen iya, ya. tulang Cuma rawan kolesterol ya. ayam gitu, itu kolagennya tinggi. Tapi ada gak sih yang datang ke Bu Dokter dia pengen di treatment karena terjadi penuaan karena akhirnya mempengaruhi terhadap cinta pasangannya kepada dirinya gitu? Wow, banyak. Banyak ya? Karena kan itu bikin insecure ya? Rata-rata kan semua orang treatment ya kalau yang udah berpasangan banyak untuk istri atau suaminya gitu. Apalagi yang dia bener-bener agamais lah begitu. Pasti dia treatment walaupun dia ketutup di dalam dia treatment tujuannya buat suami. Ya, betul. Oh jadi ada ya yang Oh, banyak. Oke. Ada juga gak yang dia melakukannya bukan untuk urusan itu ya, tapi lebih kepada hal-hal yang mungkin malah mungkin lebih ke ini aja kali ya, addict gitu. Banyak juga. Ya, kan ada nih kalau udah Treatment ya. dirawat sekali pengen terus pengen tuh. pengen terus. Pertama dia ngerasain enaknya, Hasilnya gitu, hasilnya. Enaknya atau hasilnya Mbak? Hasilnya Hasilnya kan ya, bukan bagus enaknya gitu. Sebenarnya treatment ada enak gak enak soalnya Iya, beauty iya, is iya, pain. iya. Rata-rata saat treatmentnya pasti nggak enak, Iya, ada iya. nyeri Nyaman. gitu. Hasilnya berarti ya? Hasilnya, Hasilnya itu betul. yang bikin jadi Hasilnya edik. setelah itu. Soalnya kalau enaknya saya mau tuh. Sebenarnya bukan edik, sama kayak let's say saya kasih contoh botox ya. Botox ada umurnya. Pada ini Setelah dia hilang masanya, pasien balik seperti semula. Otomatis dia butuh lagi karena dia udah ngerasa selama dia botox mukanya udah bagus nih gitu. Jadi dia pasti pengen lagi. Dia nggak mau balik seperti dulu gitu. Berarti Itu kalau gitu terkesan kayak edik gitu. jadi kalau kayak gini ya, misalnya kayak gini nih, ini yang saya sering pengen tanya juga nih dokter. Kalau kita sebagai dokter anti aging gitu melakukan maintenance perawatan kayak gitu, berarti si dokternya juga melakukan dong?
Oh iya dong. Ya kan kalau enggak nanti kan nggak bisa ya kan? Iya betul. Pertama saya ngalamin sejak saya juga, maksudnya sebelum saya jual ke pasien, nawarin ke pasien, saya juga udah Harus. nyoba Iya. mana yang enak. Jadi saya makin pede untuk Ya, nawarinya. kita Karena juga saya mesti lihat sendiri dokternya ngalamin. juga kan. Iya. Dokternya kok begini gitu. Iya benar. Kalau kita nggak ngalamin, gimana kita pede Iya, untuk iya, betul. nawarin ke pasien? Artinya berarti Mbak tidak mengalami insecure terhadap hubungan urusan Mbak dengan pasangan dong ya? Karena kan di maintain terus ya kan? Iya dong. Iya nggak? Terus pernah nggak dok jatuh cinta dengan pasien? Wah, Itu benar juga sih. Bener loh, Iya, pernah nggak nggak? kepikir Kan gue. pasiennya kan nggak mungkin Enggak sih. cewek terus ya. Tapi banyakan cewek, pasti banyak cewek ya. Tapi cowok banyak ada yang dong. cewek. Ada. Oh Nah. sekarang kalau di Jakarta itu hampir 50-50 cowok sama 50-50. cewek loh yang ngelakuin. Ya kalau gitu jawab dulu tuh tadi tuh pertanyaan tuh. Nggak pernah. Yakin Nggak, nggak maksudnya pernah. nggak ada yang pernah. Maksudnya dokter nggak pernah jatuh cinta sama pasiennya. Enggak. Tapi Belum pasien ada yang jatuh cinta nggak sama dokter? Ada. Ada yang mencoba Nggak- untuk nggak tahu flirt maksudnya. gitu. Oh selama ini yang ngubungin enggak. Dan setahu saya juga enggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Yakin lah. Main aman lah, bilang aja nggak ada. Karena kan pasti kayak gini-gini tuh si pasien tuh ya kan ngelihat tuh sosok dokternya tuh. Tapi Dan rata-rata juga pasien udah profesional ya. maksudnya Hubungan dokter dan profesional pasien. tuh gimana, Dok? Hubungan dia mengerti hubungan dokter pasien itu secara Ya, tapi kan profesional. namanya rasa gitu. dokter Kan itu kan ada liar, ya, ada kan? loh yang Ya maksudnya kan? dokternya Enggak. cantik, dokternya ganteng misalnya. Terus Iya. pasiennya tuh berusaha untuk kayak flirt supaya ya mungkin diskon atau gratis gitu. Ada loh kayak gitu loh, pengalaman Iya. itu ada banget. Kalau pribadi ke saya selama ini nggak ada sih Pak. Nggak ada apa belum ada? Atau pernah Nggak. ada tapi bulu nggak dokter ada. mau nggak mau cerita sama kita gitu. Nggak ada. Atau aduh ganteng nih apa Wah. kayak shaking kayak grogi gitu pernah nggak dok? Enggak sih, enggak. Enggak. Hebat juga ya dokter ya. Nggak salah lagi. Ngejaga hatinya hebat juga loh. Karena kan ini bidang jasa ya. Iya, betul. Karena itu bicara juga tentang comfortable, kenyamanan. Ada orang yang misalnya datang ke dokter ya bukan karena dia bukan nggak ahli, tapi dia nggak nyaman aja sama nih orang, Ya, sehingga dia tidak terlalu mau di treatment sama nih orang, gitu kan. Nah itu kan bisa aja kayak gitu dong. Kok dia terus-terusan ya? Harusnya belum jadwalnya dia muncul lagi nih orang. Ada dong dong yang kayak begitu gitu. dong, ya kan? Nggak ada Pak, Belum pasti ada. sesuai dengan yang dianjurkan. Biasanya kan kita ngerimain tuh pasien, Bu, Pak, minggu depan treatment ya tanggal segini, jam segini gitu. Ya udah sesuai gitu Terus aja. suami juga diikut treatment ya? Mbak? Sejauh ini ya, Oh. tapi tergantung keluhannya apa. Maksudnya? Waktu dulu dia nggak mau, dia ambang nyerinya itu rendah. Jadi dia takut nyeri gitu. Jadi nggak mau treatment yang injek, paling ya facial yang simple gitu, Oh, kan nggak gitu. sakit. Jadi tapi terakhir karena mulai kerontokan rambut, mulai udah mau diinjek stem cell gitu. Tapi pasien dokter yang cowok yang lebih sering treatment itu apa? Maksudnya? Maksudnya sering treatment itu bagian Jenis apa gitu? Jenis treatmentnya. treatmentnya ya. Ha. Kalau di estetik itu dulu ada filler dan botox. Itu udah umum. Selain facial ya, facial udah biasa ya. Ini maksudnya yang injectable Dokter treatment jujur kan. nih ya, filler tuh diapain sih? Saya nggak tahu. Diisi, Diisi itu gimana? Filler itu buat pengisian. buat volumizing. Jadi makin bertambah umur terjadilah volume loss, makanya gampang kantong mata gitu Pak. Terus diisinya apa yang maksudnya diisi? Diisi garis senyum gitu. Bagian-bagian yang Bagian-bagian lekuk. yang sudah kehilangan volume. Iya, iya. Karena lama-lama kan ikut gravitasi juga, proses aging juga, sel otot nggak kuat lagi untuk lifting, jadi turun. Terjadi loss volume di bagian upper face. Biasanya itu yang kita isi lagi. Terus suami treatment nggak sama dokter? Tadi udah dijawab ya. Udah. Jadi maksudnya Kalau suami estetiknya, treatment di dokter. Oh, Ya treatment tadi apa, Dok, kalau estetiknya suami? kalau yang facial nggak ini ya? biasa. Biasanya orang tuh lebih demen treatment sama yang Orang bukan lain. keluarga ya. Enggak lah Pak. Dia lebih percaya sama Lebih istri percaya dong. sama- Oh, iya. Enggak, soalnya bener nih. Setahu saya ada Kalau aturan. mungkin di dunia bukan di estetik mungkin ya. Iya kan, di dunia Jadi kedokteran, anaknya sakit dia nggak mau nggak boleh kan? nge-treatment, Nggak, ada percayanya aturannya ke juga dokter nih. anak Dok, lain. ini gitu. tolong dikoreksi ya. Iya betul. Setahu saya, misalnya suaminya dokter, dokter ahli jantung, ya. Istrinya kena sakit jantung, lalu harus dioperasi. Itu setahu saya si suaminya nggak boleh ngoperasi si istrinya.
Oh, Itu Setahu saya. kode etik mungkin ya. Iya. Nggak sih dok itu kode Oh, etik. oke. Kalau estetik enggak kan ya kayaknya. Nah, ada gak tuh kayak Di gitu? estetik enggak? Estetik Nggak ada ya? enggak, Sama sekali beda. Ya enggak. takutnya kan Soalnya nih, dok nih, abis berantem kesel ya kan, terus dijadwal nih ya kan, ditusuk-tusuk kan repot kan gitu urusannya. Iya enggak? Tanpa hati ya Pak ya. Terus ya kan ini aku mau nanya di luar konteks kecantikan dokter dan profesi, yang cinta duluan sama pasangan satu sama lain, dokter duluan atau suami duluan? Aduh. Yang jatuh cinta pertama kali. Kayak dokter duluan deh. Gini Pak, Dok, jujur aja dokter. saya itu agak unik sedikit ceritanya. Oke, Jadi kita itu dulu temen TK. Oh teman Oh teman TK. Terus balik lagi kapan gitu? Ketemunya lagi maksudnya? Jadi lucu TK, ya. TK doang atau sampai Kayak TK, terus SD udah pisah nih, SMP, SMA, Pisah. kuliah juga. Ya kalau ketemu Jadi cuma nggak TK doang? Ketemu lihat-lihatan dari jauh aja, nggak yang ketemu. Nah waktu itu ketemu di reunian. Reuni TK. Tapi enggak, Oh. di reunian SMA saya, tapi dia diajak gitu sama teman Oh. SMA saya gitu. Oke. Terus waktu TK itu kita udah, yang lucunya udah diceng-cengin. Oh memang udah dari dulu diceng-cengin. Oh. Diceng-cengin mulai Cie dari gitu ya ibaratnya. mertua saya sekarang, papanya udah ceng-cengin Oh. gitu. Teman-teman TK itu udah tahu diceng-cengin dari dulu. jadi Juga ya. jadi Jadi pas yang ketemu duluan jadi siapa? Yang kayak- duluan Belum jawab siapa? sih Mbak, itu yang duluan siapa jadinya? Yang duluan siapa? jadi pas ketemu kayak gimana ya, masing-masing udah punya pasangan. Terus Tapi nggak tahu, yang ngungkapkan pertama kali suami saya. yang Di kondisi menco- kita Heeh. masing-masing punya pasangan waktu itu. Nah yang duluan, yang Yang mengungkapkan mengungkapkan jatuh suami cinta kan saya. suami. Yang duluan nyari gitu, misalkan apa kabar atau nanya nomor telepon Kebetulan atau apa? ketemu aja di reunian karena dia Oh. diajak sama Tapi maksudnya teman langsung abis saya. itu jadian? Enggak. Abis Nah, itu ya kan kita makanya punya maksudnya pasangan masing-masing. Prosesnya gimana tuh akhirnya Iya. bisa? Jadi kakak kelas ya, dok? Enggak, kan teman satu TK. Sama. Jadi Oh, iya, satu iya, angkatan, seumuran. seumuran. TK kan juga kakak kelas. Enggak dong. Ada dong, TKA TKB apa? Ya. Oh Jadi iya, dulu nggak ada TKA TKB. Kan Itu saya gue. udah orang jadul. Iya. Jadi Iya. setelah reunian itu kan sama-sama nih sadar bahwa masih punya pasangan. Iya dong. Waktu Tap- itu biasa aja. biasa aja. Nah, mulai nggak biasanya tuh. Mulai kebiasaannya gimana? Tiba-tiba kenapa ya waktu itu? Harus ya saya ceritain. Iya dong, cerita dong, dong. nggak Katanya apa-apa unik dong. tadi. Ya kan? Gimana ya Pak? Waktu dia berusaha nyomblangin saya sama temennya. Loh, dia malah mau nyomblangin ke temennya. Iya. Oh, terus Mbak, Abis Mbak, gue itu- nggak mau, gue maunya malu aja. Enggak ya? Udah sempat deket nih. Enggak, begitu enggak? bener gue. Dia duluan. Oh. Enggak. Abis itu dianya kayak tiba-tiba nggak ikhlas gitu. Duh, bisa Ya, karena begitu. dianya mau, sebenarnya dia yang mau. Nah, Biasa orang nyomblangin tuh sebenarnya gitu tuh. kayaknya begitu. Karena dianya sebenarnya mau. Iya, Tapi betul. rata-rata gitu loh. Jadi kayak Orang yang malu. nyomblangin tuh biasanya dia yang mau. Biasa gitu. Jadi Kalau gengsi gitu gengsi, gede kayak kamu iya. gitu. Gengsinya gede. Aduh, bener-bener ya. Jadi dia Ya, nyomblangin malah. pas dia ngungkapin saya juga bingung. Sebenarnya juga gitu. Ya udah. Oh, jadi ada menahan, feedback lah. menahan perasaan ya. Padahal ketika dia nyomblangin, gue yakin nih berarti nih. Pas dia nyomblangin, lah gimana sih, masa dia nggak ngerti. Gue Kok nggak sukanya lu sama sih dia, gitu ya? Bener deh, bisa banget Kok dah. gak kamu sih gitu. Kok aku dikasih ke dia gitu ya kan. Jadi berarti hubungannya kenal udah lama banget dong ya? Udah. Seusia Mbak lah. Ya kan TK. Ya TK waktu itu 5-6 tahun kali ya. Iya, Jadi udah punya artinya. anak belum, Dok? Udah sepasang. Iya, gila lama Udah mau banget. SMP. Tuh tapi nggak pernah bosen ya? Kan lama nih ya kan. Oh menikah berarti 2011, sekarang udah 13 tahun. 13 tahun. Belum ada bosen itu. Kalau bosan itu gimana ya Pak ya? Loh. Males Ketika lihat orang mukanya. bertanya bosen itu gimana, sebetulnya dia pernah bosen. Oh kayak gitu ya? Iya. Oh, berarti mungkin. Makanya dia mau mengkonfirmasi pertanyaan Ini itu. ngejebak banget ya. Banyak jebakan di sini. Iya bener dari awal loh Pak. Oke. Apanya oke? Oke bener deh, bosen. Enggak. Ya ada lah ya, pas lagi ada masalah. Oh gitu. iya, iya. Pasti betul, ada betul, masalah betul. lah. Iya, iya. Itu kan perjalanan 13 tahun hidup pasti dong, nggak mulus apa-apa kan. lah. Kalau Iya, misalkan ada Mbak. bosen jenuh itu tuh Enggak, menurut berarti- aku Betul, wajar betul. lah ya. Berarti Bu Dokter normal. Ya, Karena normal. kalau tadi jawabnya bilang, enggak saya nggak pernah bosen. Nah itu Munafik, bohong berarti. bohong, Iya.
Jadi bosan ya? Pasti ada, pas ada masalah kan, Iya, jadi bener-bener. kayak, Waktu ada masalah itu sebetulnya bukan bosan, jadi lebih kepada disappointed. Jadi rasa kecewa yang lalu mengkamuflasekan kayak bosan gitu. oke. Seperti orang yang mencari semacam di mana nih kok begini ya, gitu aja sih. Ini yang saya coba lihat ya. Iya, iya. Kurang lebih begitulah gitu. iya. Tapi nanti saya detailin lah nanti, tapi nggak di sini. Ya artinya setiap orang kan punya ceritanya masing-masing nih ya. Nah salah satu nih kalau orang punya masalah tuh kayak tadi Bu Dokter bilang, saya bosen tuh waktu lagi ada masalah. Apakah masalah dalam rumah tangga itu bisa menambah proses penuaan ya? Iyalah, Iya stres ya? kan. Pasti Setiap ya. ada stres, Pikiran, masalah itu pasti pikiran pikiran, juga. ada Pikiran. stres gitu. Jadi kepikiran yang Stres banyak itu, ya betul, mempengaruhi energinya terus betul. cepet tua ya. Gitu. Mana lebih cepet mikirin pasangan atau nggak punya duit? Wow. Itu yang bikin penuaan lebih cepet yang mana tuh? Nggak punya duit. Bu Dokter. Wah, itu tergantung pribadi masing-masing kali Oke. ya Pak. Karena tingkat stresnya yang mana nih buat dia yang lebih Iya sih bener. Jadi tiap orang beda-beda nyikapinnya beda-beda ya. nyikapinnya. Iya soalnya kalau sudah urusan duit sama pasangan tuh kadang-kadang bikin puyeng tuh ada aja tuh ya. Tuh. Duit. Jadi takut tuh sekarang. Nggak berasa, dia jawabnya takut-takut. Takut kejebak. Enggak, Kalau dokter Pak. pilihnya yang mana dokter? Apa tuh? Di antara pertanyaan dua iya. tadi, stressfulnya. Kalau tadi uang sama Pasangan. 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 Kalau dua hal yang saya nggak bisa maafkan mungkin di pernikahan ya, hubungan pernikahan. Pertama KDRT, yang kedua pengkhianatan cinta gitu. Tapi pernah ngalamin pengkhianat cinta? Perselingkuhan lah ya, enggak, alhamdulillah. Belum ya. Jadi kalau masalah uang mungkin juga saya udah pernah ngalamin melaluinya juga, dan kita baik-baik aja kok gitu. Artinya untuk yang Itu bisa kita iniin lah Pak. Iya. Kalau uang kan bisa dicari gitu bisa ya. dicari selagi masih ada ikatan lah berdua saling percaya. Jadi artinya untuk yang satu itu tidak ada maaf bagimu ya. Kalau yang tadi tuh yang Yang disebut dua. soal traitor, dua poin tadi. pengkhianatannya. Gitu. Itu Tapi tidak kalau ada maaf. aku mau nanya Mas Ferry ya, Iya. gimana kalau menurut Mas Ferry dokter ini kayak gimana karakternya? Wow. Gitu. Silakan. Saya sih ini ngelihatnya satu, bahasanya dia tuh bahasa kalbu sebetulnya. Wow. Bahasa kalbu. Kalau saya menamakannya bahasa kalbu. Artinya segala sesuatu itu ada orang yang biasanya ketika dapat berita itu reaktif terhadap tindakan. Tapi kalau Bu Dokter enggak. Jadi misalnya ada berita, dimasukin dulu, dicerna, lalu sok-sok seakan-akan cool, Kuat. seakan kuat, tapi sebetulnya udah bergemuruh di sini, tapi dicoba untuk tahan Kalm. gitu. Kalm. Sampai pada waktunya yang tepat, baru nanti Bu Dokter akan bicara. Oh. Saya ngeliatnya gitu ya. Jadi kayak lebih mendem ya. Bisa Bukan mendem sih. memendam. Saya melihat Cari waktu mau yang tepat. coba cari Mungkin. momentum yang tepat dulu, Oke. gitu. Bukan memendam. Tetap akan diungkapin, tapi waktunya yang tepat gitu. Itu salah satu ininya karakter. Oke. Nah, tapi secara energi ininya, Bu Dokter ini termasuk orang yang dikaruniai rezeki yang lumayan gampang sebetulnya, gitu. Amin ya dok. Lumayan mudah gitu. Jadi ini yang membuat situasinya tadi kan sempat juga tuh bilang ada proses-proses di mana melewati masa-masa itu. Nah itu yang saya baca, ada situasi yang menurut saya itu tidak mudah tuh pada saat itu, tapi karena memang ada situasi optimistik di dalam dirinya Bu Dokter, saya ngelihat itu ada satu excuse yang bisa ditoleransi lah. Nah sehingga itu tetap dijalankan. Nah cuman saya nggak tahu ya kalau tadi soal nomor satu yang traitor itu, ini menurut saya di masa depan tetap menjadi sesuatu yang harus dijaga bareng-bareng sih, karena potensi itu tetap ada. Oke. Gitu. Tapi kan hidup itu selalu apa ya,
memang akan selalu ada ujiannya, ya kan, supaya lulus terus gitu. Kalau nggak lulus nanti repot. Nah, cuman soal yang tadi Bu Dokter bilang itu tidak ada maaf, saya agak beda pendapat di soal ini. Tidak ada maaf. Iya kan tadi kalau di ternyata, Kalau persingkuhan. ternyata nggak ada maaf kan? Oh, iya. Ya kan? Pengkhianatan untuk pengkhianatan Iya, no iya, gitu iya, kan? iya. Cuman saya agak beda pendapat melihatnya. Oke. Saya malah melihat kalaupun itu terjadi, kayaknya kalau untuk itu masih ada ruang nih, kecuali itu benar-benar sangat luar biasa kejadiannya. Ini menurut saya ya. Oke, Saya soalnya melihat ada situasi yang tetap ada maaf itu gitu. Kalau saya lihat ya, gitu. Oke. Walaupun tadi Bu Dokter bilang belum pernah ya, saya nggak tahu nih belum pernahnya bener apa enggak ya. Cuman saya lihatnya ada situasi itu yang bisa memaafkan masih, gitu. Oke. Gitu. Mungkin ngelihat dari karakter saya ya Pak. Iya ya? karakternya Iya. dari Bu Dokter nih, saya lihatnya seperti itu. Mungkin Tapi yang pasti sih rezekinya bagus, gitu. alhamdulillah. Nah kalau yang kayak gini Amin. kita mendingan berteman nih, Bu Oh, Dokter. gitu ya? Karena kalau yang rezeki bagus tuh harus ditemenin, ya kan. Siapa tahu ada transferan yang bisa muncul gitu kan. Bapak rezekinya lebih bagus dari saya. Amin, itu doa, saya doain ya kan. Amin. Iya. Terus Jenny suami itu orang keberapa yang jatuh? Maksudnya orang keberapa yang dokter jatuh cinta gitu? Kan dokter nggak ketemu cuma sama suami doang dong, ya kan? Iya Iya, lah. kan tadi aja udah ada pacar waktu ketemu ya. Maksudnya ini first love-nya atau Kelima. gimana gitu? Keberapa Dihitung ya? dulu. Dihitung dulu. Ini saya jawab jujur atau Gak enggak apa-apa, ya? jujur dong dok. Oke. Ketahuan juga kalau nggak jujur sama dia. Oh iya. Berapa ya? Saya nggak pernah ngitung berapa sih Pak. Iya sebetulnya sih nggak usah Yang dihitung. Nggak usah cinta ya, dihitung, pengen iya. tahu aja. Ya, pasti di atas 5 Tapi ini kali, bukan first love berarti kan? Enggak. Oke. First love mungkin karena kan dari TK karena anak dulu diceng-cengin jeda itu dulu kayak Sebentar, kayak sebentar. Udah dijodohin gitu ya? loh. Sebentar. Itu beda nggak? Itu apa sih? Nah, Bang? gitu. Pengen tahu deh saya. Ya enggak, maksudnya udah cinta yang pertama dan terakhir sih sebenarnya first love itu. First love tuh cinta Nah, beda-beda pertama dan nih terakhir. pengertiannya. Bukan karena kalau tulisan firstnya ya. Kalau buat aku first love itu ya pertama Cinta dan terakhir. sejati Terakhir berarti. udah. Jadi kalau Sejati sampai lah dia ya. tidak sampai akhir itu bukan first love. Bukan. Menurut aku gitu, kayak mama sama papa gitu. Ya itu first love menurut aku. Loh. Karena cuma kematian aja yang Yang bisa. memisahkan Oke. itu first love. Tapi kan ada nih ya. Ini kalau ada nih. menurut saya nih beda lagi nih Mbak. Beda coba gimana? Cinta pertama kali kita ada feel lah Merasakan sama cinta. lawan jenis gitu, merasakan cinta. Itu cinta pertama. Menurut saya Berarti ya. bukan suami kan first love-nya. Kalau versinya dokter. Sepertinya iya. Oh. Ingat loh kalimatnya seperti. Tahu kan? Kalau ada orang bilang seperti Masih bingung dong Sampai- nih siapa. seperti itu ada tanda 50% bisa jadi bukan. Enggak juga. gitu ya. Dok, iya, iya. caranya nggak usah kasih link ini ke suami. Itu cara terbaik. Diem aja. Iya. Jadi kalau first love sendiri. justru yang pertama kali Bu Dokter merasa cinta, itu first love. Menurut saya iya ya, tapi salah kali ya. Enggak. Apa Kan orang beda-beda. Beda-beda. Enggak, Saya beda-beda. juga nggak Jadi paham memang sebenarnya tidak bisa first salah love ini benar, apa. tapi bicaranya ini soal persepsi kan. Oke. Kalau saya first love itu adalah dia benar-benar cinta sama satu orang itu Sampai sampai kapanpun, walaupun mereka tidak bersatu atau berpisah sekalipun. oke. Jadi dia masih ngerasain aja sama tuh orang gitu. Iya, Kan iya. kadang orang berpisah kan bisa saja dia tetap mencintai kan, ya kan? Nah kalau saya lebih mikirnya begitu, first love tuh. Iya. Jadi bukan yang pertama atau mungkin konsepnya si Ibu Moni. Ya kan beda-beda. Iya. Iya kan makanya saya bilang Oke. beda-beda. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, tapi artinya kalau Bu Dokter meyakini bahwa first love-nya sama suami gitu ya. Sepertinya gitu. Karena pengertian. Sepertinya loh ya kan. Iya kan sih? Oke. Oke. Oke nih, ini mungkin saya pengen lebih ke tips kali ya buat orang yang lihat podcast ini tentang gimana nih supaya kita menjaga badan tubuh kita supaya kita tuh nggak cepet-cepet tua lah gitu dengan usia kita, supaya pasangan kita nanti juga bisa tetap harmoni dalam konteks tidak melihat Sesuai dari sisi usia fisik lah aja ya. gitu. Gimana tuh? Tipsnya apa tuh, Bu Dokter?
sebenarnya tadi kan kita lebih bahas anti aging itu lebih ke kulit ya, Ya. penampakan luar gitu. Sebenarnya kan semuanya saya di awal udah jelasin juga. Anti aging itu nggak sebatas di luar aja, tapi fungsi organ itu kan organ kita dari sel juga. Ya. Fungsi sel yang di organ dan dalam tubuh itu juga harus prima lah gitu. Harus kita jaga juga, jangan mengalami penuaan biar nggak sakit gitu. Salah satunya kalau hubungan suami istri ya tadi yang Bapak tanya, nggak hanya penyakit degeneratif, hubungan seksual mungkin ya. Tadi tuh saya mau nanya tuh. Karena anti aging itu juga mencakupi ke hubungan masalah seksual gitu. Itu bisa ke salah fungsi satunya ya? seksual laki-laki atau wanita. Itu pengaruh ke anti aging. Pengaruh banget. Oh ya? Itu banget. Kan ada Berarti kesian dong stressful yang sendiri dong. tuh. Ada stressful lagi kalau yang mengalami penurunan fungsi tersebut. Bener nggak? Berasa nggak memuaskan pasangan gitu. Itu ada stressful sendiri. Nah ini kan tapi kan akan jadi masalah nih buat mereka yang sendiri nih dokter. Kan dia tidak bisa melakukan itu dong. Iya dong, walaupun Oke. itu kebutuhan ya. Itu kan harus benar-benar memang kenyataannya begitu. Tapi kan dia Oke. sendiri kan nggak mungkin dong melakukan sembarangan juga ya kan. Nah itu gimana tuh buat mereka tuh kayak gitu tuh? Olahraga mungkin. Olahraga, oke. Mungkin dengan mencari kesibukan lain jadi nggak terfokus ke masalah itu kan. Tapi kan beda tuh. Tadi yang kan kita ini maksudnya saya Bapak tanyanya suami istri. Iya suami istri benar. Bukan jomblo. Oh bukan jomblo. Tapi kan jomblo jadi lebih cepat tua dong berarti itu. Kalau- Harusnya ya biar Harusnya. Maksud lo? kalau kecuali jomblonya nggak stres gitu. Iya. Oke, pembahasan hari ini agak seru-seru serem ya. Terima kasih Ibu Dokter Rida Sama-sama, atas Mbak. waktunya. Sama-sama, Mbak. Jadi jangan nyesel kalau nanti kita undang lagi ya. Ya Oke. dong. Oke, teman-teman, ini cukup menarik sih sebetulnya, tapi nanti kita bahas lagi kapan-kapan sama Dokter Rida. Jangan lupa nih ya, subscribe, like, and share podcast kita Cinta is Love. Nanti kita jumpa lagi. Bye.